Jadi sekarang yang gabung Mahdura, Arfa, Muhammad Rizky dengan Saiful Lutfi. Ya, sambil menunggu yang lain, saya lanjut saja karena waktu zoomnya juga sudah lewat beberapa menit. Sebenarnya bisa diulang, cuma kalau diulang lagi, artinya bisa jadi kita kuliahnya lebih dari 40 menit ya. Bisa juga sih. Oke, jadi sambil menunggu yang lain kita lanjut pertemuan terakhir untuk manajemen mutu. Dalam hal ini saya arahkan ke mutu kelistrikan, dan pembahasan kita yang ketiga itu adalah harmonisa ya. Jadi dari power system, quality of power system, kemudian reliability, kemudian sekarang harmonik. Oke, jadi pertemuan sebelumnya sudah dibahas beberapa tentang harmonisa. Sekarang kita lanjutkan beberapa penyebab timbulnya harmonisa di kelistrikan. Di sini materinya tentang pengaruh penggunaan peralatan elektronik daya terhadap harmonisa. Jadi bagaimana pengaruhnya power supply, inverter, dan komponen-komponen yang menggunakan elektronik daya terhadap harmonisa di sumber listrik. Ya. Oke. Ini mata kuliah elektronik daya pernah kita kuliah di semester 2 ya. Saya review kembali bahwa elektronika daya ini adalah satu rangkaian elektronika atau rangkaian listrik yang dapat mengubah sumber daya listrik dari bentuk gelombang tertentu, gelombang listrik yang umumnya adalah gelombang sinusoidal, menjadi sumber daya listrik dengan bentuk gelombang yang lain seperti gelombang non sinusoidal dengan menggunakan piranti semikonduktor daya. Jadi misalkan penyearah begitu ya. Jadi penyearah mengubah dari gelombang penuh satu gelombang menjadi setengah gelombang. Artinya hanya gelombang positifnya saja yang ada. Nah, itu mempengaruhi harmonisa. Jadi kalau misalkan satu sinyal sinusoidal kemudian kita arahkan menjadi gelombang penuh, berarti setiap gelombangnya yang positif jadi positif, yang negatif jadi positif, itu menjadi 2 kali lipat, menjadi 100 Hz. Kalau dari frekuensi 50 Hz menjadi 100 Hz, jadi 2 kali lipat frekuensinya. Nah, semikonduktor daya ini memiliki peran penting dalam rangkaian elektronika. Jadi hampir semua perangkat-perangkat elektronika itu di dalamnya terdapat semikonduktor daya, karena pasti menggunakan namanya power supply, dan di bagian power supply di situ pasti ada rangkaian atau ada komponen semikonduktor daya ya. Nah, semikonduktor daya dalam rangkaian elektronika daya umumnya dioperasikan sebagai saklar, switching, converting, dan controlling ya. Jadi converting ini dia dari AC ke DC atau dari DC ke AC ya. Jadi penyearah atau inverter. Kemudian switching ini bisa di rangkaian buck boost ataupun di AC-AC ya, sama dengan controlling ya. Jadi controlling ini bisa di buck boost, AC-AC, AC-AC converter atau regulator, ataupun di inverter. Jadi inverter itu juga bisa dikontrol berapa frekuensi dan berapa tegangannya ya, sesuai dengan unjuk kerja rangkaian elektronika daya yang diinginkan. Jadi 3 ini fungsi atau operasi elektronika daya: switching, converting, dan controlling. Ini sudah pernah kita bahas di semester 2 di mata kuliah elektronika daya. Oke, yang mau diamati di sini adalah pengaruh rangkaian elektronika daya terhadap kelistrikan ya, terutama harmonisa. Jadi dengan penggunaan komponen elektronika daya ini ya, itu dapat merusak kualitas tegangan dan arus sistem pada titik-titik tertentu di jaringan sistem tenaga. Jadi penggunaan komponen-komponen elektronika daya yang kurang bagus atau tanpa filter ya, makanya kalau
rangkaian elektronik daya itu wajib ada filternya. Itu bisa menyebabkan kerusakan kualitas tegangan dan arus pada sistem, ya. Pada titik-titik tersebut ditemukan komponen tegangan dan arus dengan frekuensi-frekuensi kelipatan dari frekuensi fundamental sehingga menimbulkan harmonisa. Jadi harmonisa itu adalah adanya sinyal lain atau frekuensi lain yang masuk ke dalam sinyal listrik, ya, sinyal fundamental listrik. Jadi kalau ada sinyal lain masuk ke situ, dia pasti mengganggu, ya. Nah, dia mempengaruhi bentuk sinyal listrik yang tadinya sinusoidal murni menjadi sinusoidal yang, ya, bahasa kasarnya geriting-geriting begitu toh, tidak normal, ya. Nah, oke, jadi penggunaan ini harus umumnya sih harus menggunakan filter. Jadi harus ada filternya supaya proses konversi, proses controlling dan proses switching yang ada di komponen ini itu tidak pindah ke komponen kelistrikan atau tidak keluar dari suplai yang terhubung ke rangkaiannya, ya. Jadi dia hanya ada di dalam, makanya harus ada filter. Atau saya coba carikan satu contoh dulu, ya. Mana itu tadi? Oke, sebentar ya, saya cari contohnya dulu. Contoh gambarnya. Tadi saya ada dapat satu contoh gambar. Oke. Jadi ini saya ganti share-nya ke sini. Ya. Jadi di sini ada blog tadinya saya download untuk sampel saja, ya, mengamati harmonisa pada rectifier dengan menggunakan PSIM, ya. Jadi ini tulisan lama, sudah lama, itu 2008. Ya, itu sudah berapa tahun itu. Ya. Sekarang 2020, sudah 12 tahun. Kalau anak SD itu sudah kelas 6 SD. Oke, di sini hanya memperlihatkan ini, ya, gambar simulasi. Kalau misalkan ada sebuah penyara, di sini ada penyara, kemudian tidak dilengkapi dengan filter. Jadi di sini filternya ada dua, filter input dengan filter output. Jadi dia menggunakan rangkaian LC, induktor dengan kapasitor untuk digunakan sebagai filter. Nah, di sini dikasih keterangan jika tidak diberikan filter, ya, jika ini tidak ada, maka bentuk arus tanpa menggunakan filter itu akan seperti ini, ya. Jadi ini kacau, ya. Jadi bentuk yang bagus itu sinusoidalnya seperti ini, ya. Jadi ini bentuk arus sumber dengan menggunakan filter masukan. Jadi kalau sudah ada filternya sudah seperti ini. Tapi kalau tidak ada filternya, dia akan seperti ini, betul, ya. Sama dengan tegangan keluaran. Kalau keluarannya harusnya kan ini gelombang penuh, ya, gelombang penuh. Jadi dia harusnya gelombang penuh. Kalau tidak ada filternya, dia akan terpotong seperti ini. Ya, inilah yang karena pengaruh frekuensi lain, akhirnya seperti ini modelnya, ya. Oke. Dan kalau sudah ada filter, dia, ya, ripple-nya seperti ini. Oke. Saya ganti share-nya ke slide kembali.
Oke, jadi seperti itu ya. Selalu ada muncul sinyal yang mengganggu ya. Makanya dia disebut harmonisa. Oke, kita lanjut materinya, pengaruh harmonisa pada efisiensi tegangan. Pertama, jadi harmonisa adalah tegangan VAC dan arus dengan frekuensi yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi dasar. Jadi ini definisi sebelumnya ya, bahwa harmonisa itu mempengaruhi frekuensi tegangan ataupun arus ya. Jadi tadinya frekuensinya 50 Hz berubah menjadi kelipatan-kelipatan dari frekuensi dasar ya. Kalau kelipatannya berarti dari 50 jadi 100, jadi 150, jadi 200, jadi 150 ya. Nah, untuk mengetahui harmonis yang terjadi ya, itu digunakan rumus ini TSD ya, indeks dari harmonisa. Dalam analisis harmonik beberapa indeks penting untuk digunakan ya. Berikut yang digunakan untuk melukiskan pengaruh harmonisa pada komponen sistem tenaga listrik ya. Jadi THD ini digunakan untuk menganalisis seperti apa harmonisa pada sebuah sinyal listrik ya. Jadi ada THD untuk tegangan, ada THD untuk arus ya. Jumlah tegangan ya, jumlah arus kali 100%. Jadi ini yang mempengaruhi, ini fundamentalnya yang dibawa ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Ya, nih. Jadi di formula tadi ini tegangan dan arus ini pengukuran distori harmonik individual untuk tegangan dan arus pada orde ke H ya. Jadi H ini menunjukkan ordenya. Didefinisikan sebagai VH per V1. V1 ini adalah fundamentalnya dan VH ini inilah harmoniknya ya. Sama dengan arus ya, IH per I1. IH harmoniknya kuadrat kemudian diakarkan dibagi dengan I1 fundamentalnya dikali 100%. Ya. Ini didefinisikan sebagai perbandingan nilai RMS komponen harmonik terhadap komponen dasar dalam persen. Jadi formula ini sebagai perbandingan nilai RMS komponen harmonik dengan komponen dasar. Jadi berapa RMS VH, berapa RMS dari V1 ya, sama dengan ini berapa IH dengan berapa I1. Nanti keluarannya dia berapa persen. Nah, indeks ini digunakan untuk mengukur penyimpangan. Jadi nanti keluarannya itu deviasi penyimpangannya ya dari bentuk gelombang satu periode yang mengandung harmonik pada satu gelombang sinus sempurna. Jadi berapa deviasinya, deviasi tegangan yang terjadi ketika gelombang itu sudah ada pengaruh sinusoidal. Jadi ketika dihitung VRMS yang biasa ya. Jadi kalau VRMS tegangan misalkan yang sinusoidal murni tinggal Vmax kali 0,707 ya, atau per akar 2. Nah, kalau dia sudah ada pengaruh harmonisa, jadi kalau sinyal itu sudah ada pengaruh harmonisanya, nah itu ada penurunan nilai tegangan. Nah, itu dilihat deviasinya ya. Bagaimana seberapa besar penyimpangan atau selisih tegangan sebelum dia mengandung harmonik dan setelah dia mengandung harmonik. Jadi sebelumnya itu dia satu gelombang sinusoidal sempurna, dan setelah dia mengandung harmonik sudah ada gelombang yang lain di situ, tidak sempurna lagi sinusoidalnya ya. Nah, untuk satu gelombang sinusoidal sempurna pada frekuensi total harmonic distortion ini, TSD ini, itu adalah 0. Artinya kalau tidak ada deviasi ya dia 0 ya. Jadi kalau misalkan sama nilainya, tidak ada nilai RMS-nya, berarti nanti hasil pengurangannya dia 0, deviasinya 0 ya.
Jadi yang paling bagus itu yang tanpa harmonik itu ya yang nilai THD-nya 0, total harmonic distorsinya 0. Oke. Berikutnya harmonik yang dihasilkan oleh beban nonlinear. Jadi yang tadi adalah harmonik yang sudah dibahas juga tentang harmonik yang dihasilkan oleh rangkaian elektronika daya. Sekarang harmonik yang dihasilkan oleh beban induktif dan beban kapasitif atau beban nonlinear. Ketika tegangan sistem linear tetapi beban nonlinear, jadi ini tegangannya linear, jadi sempurna ya, sinusoidalnya sempurna. Tapi dapat beban yang nonlinear. Saat akan terdistorsi dan menjadi non-sinusoidal, arus yang sebenarnya akan menjadi lebih tinggi dari arus yang diukur oleh ampermeter atau alat ukur. Jadi arusnya lebih tinggi dari yang diukur oleh ampermeter atau alat ukur olehnya pada frekuensi dasar. Maksudnya apa? Ketika ada suplai listrik yang linear, artinya sinusoidal gitu ya, kemudian masuk ke beban yang non-linear, ya, pada saat dia ada pengaruh distorsi dari beban, itu ada lonjakan arus, ya, ada lonjakan arus yang lebih tinggi, dan biasanya arus ini itu tidak sempat diukur oleh alat ukur, ya. Jadi dia lonjakan arus yang terjadi itu tidak sempat diukur oleh alat ukur, sehingga kadang kita lihat, oh kenapa ada kerusakan, tapi ketika diukur tidak kelihatan karena lonjakan arus pada saat terdistorsi itu dia tidak terukur oleh alat ukurnya, ya, oleh ampermeternya. Oke, kemudian yang kedua, harmonik yang dihasilkan oleh beban linear. Yang pertama, jadi yang pertama ini ya, tegangannya linear, bebannya non linear. Yang kedua, suplainya memang sudah mengandung harmonisa ya, sudah tidak linear. Jadi ketika sistem suplai itu sendiri mengandung harmonisa dan tegangan sudah terdistorsi, beban linear akan menghadapi beban harmonik. Jadi ini tegangan inputnya sudah tidak sempurna ya, sudah mengalami harmonisa dan tegangan sudah terdistorsi. Beban linear akan menghadapi beban harmonik. Nah ini bebannya dia linear. Tegangan tersebut dan menarik arus harmonik terhadap sistem dan menghasilkan urutan harmonisa arus yang sama. Artinya kalau suplainya memang sudah terdistorsi ya, meskipun bebannya linear ya, tetap dia akan menghasilkan atau menarik arus harmonik terhadap sistem dan menghasilkan harmonisa dengan arus yang sama. Jadi tetap kembali hasilnya akan menghasilkan harmonisa di bebannya ya. Kalau yang pertama tadi suplainya linear ya, bebannya non linear. Sekarang beban yang mengandung harmonisa, kemudian suplainya mengandung harmonisa, kemudian bebannya linear, hasilnya tetap sama, akan menghasilkan harmonisa. Kemudian yang ketiga, bila tegangan sistem dan beban keduanya non linear, suatu kondisi yang lebih umum artinya sistem tidak linear dan beban juga tidak linear, tegangan harmonik akan memperbesar dan harmonik tambahan akan dihasilkan sesuai dengan linearitas beban dan karenanya akan lebih mendistorsi bentuk gelombang tegangan. Ini sama-sama ya, sama-sama suplai sudah terdistorsi, beban juga beban non linear, maka akan menghasilkan tegangan harmonik yang lebih besar lagi. Ya. Dan bisa jadi harmonik ini akan dihasilkan linearitas dengan beban, artinya semakin tidak linear bebannya, semakin rusak juga sinyalnya. Ya. Karena dari suplai sudah tidak bagus, kemudian datang lagi bebannya juga beban non linear, jadi sinyal yang dihasilkan semakin kacau ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya sudah ada gambar-gambar sinyal itu ya. Jadi kalau misalkan sinusoidal murni satu puncak satu lembah, ketika ada harmonik berulang di atas 2 kali puncak ya,
Kalau makin banyak harmoniknya, makin banyak juga puncaknya di atas, ya, harmoniknya. Kemudian ya standar distorsi harmonisa menurut EC ya. Jadi standar yang digunakan sebagai batasan harmonisa adalah yang dikeluarkan oleh International Electrotechnical Commission ya, yang mengatur batasan harmonisa pada beban kecil satu fasa ataupun 3 fas yang nilai arusnya lebih kecil dari 16 ampere per fasa. Ya, jadi karena harmonisa ini sudah tidak bisa dihindari, maka dia dibuatkan standarisasi berapa batas maksimum dari harmonisa. Karena ini yang umumnya terjadi adalah yang ini. Dari sistem dia terkadang sudah ada harmonik, ditambah lagi bebannya juga non-linear, maka dibuatlah standar maksimum dari nilai harmonisa, ya, nilai harmonik. Nah, di standar ini YC 61032 ini ya, beban-beban kecil tersebut diklasifikasikan dalam kelas A, B, C, dan D. Jadi ada 4 kelas, di mana masing-masing kelas mempunyai batasan harmonisa yang berbeda-beda. Ya. Jadi kita lihat ini saja per kelasnya. Jadi misalkan di sini kelas A. Kelas A semua kategori beban termasuk di dalamnya peralatan penggerak motor, semua peralatan 3 fasa yang arusnya tidak lebih dari 16 ampere per fasanya. Semua peralatan yang tidak termasuk dalam 3 kelas yang lain itu dimasukkan dalam kategori kelas A. Batasan harmonisanya hanya didefinisikan untuk peralatan satu fasa. Tegang kerjanya 230 dan 3 fasa. 230 400 ini yang 3 fasa ya, dan 30 ini satu fasa, di mana batasan arus harmonisanya seperti yang diperlihatkan dalam tabel. Jadi maksimalnya ya. Ini misalkan harmonisa ke N yang lipat ketiganya itu maksimalnya 2,3 ya. Arus harmonisa maksimum diizinkan 2,3 ampere. Yang kelima 1,14 ampere. Yang ketujuh 0,77 ampere. Itu yang ganjil. Kalau yang genapnya yang kedua 1,8 ampere. Yang keempat 0,43, yang keenam 0,3 ampere. Nah, jadi ada batasan perubahan arusnya ya. Nah, nanti tadi ini menghitungnya ini menggunakan formula TSD tadi ya, berapa RMS-nya yang diperoleh. Nah, kemudian kelas B, semua peralatan tool portable. Jadi peralatan tool portable ini di mana batasan arus harmonisanya merupakan harga absolut maksimum dengan waktu kerja yang singkat, di mana batasan arus harmonisanya diperlihatkan di tabel sini. Jadi portable ini ya, inilah yang sekarang banyak ya yang dibawa portable. Nah, itu yang terhubung ke, jadi portable tapi yang terhubung ke jaringan listrik ya, bukan portable tidak terhubung ke jaringan listrik. Portable yang mudah dibawa tapi dia sering dihubung ke jaringan listrik. Nah, ini juga ada batasannya. Jadi harmonisa ketiga itu maksimal 3 ampere ya, kelima 1,71, ketujuh 1,155, kemudian genapnya yang kedua 1,62, yang keempat 0,645 ampere ya. Kemudian kelas C semua peralatan penerangan dengan daya input aktifnya lebih besar dari 25 watt ya. Batasan arusnya diekspresikan dalam bentuk persentase arus fundamental, persentase arus maksimum yang diperbolehkan untuk masing-masing harmonisa diperlihatkan pada tabel. Ya, ini maksimumnya ya, 2%, 30, 10% ya. 30 kali PF ya, power factor. Jadi harmonisa yang disingkat itu persen fundamentalnya. Oke, kemudian kelas D, semua jenis peralatan yang dayanya di bawah 600 watt, khususnya personal komputer, PC, ya, monitor, laptop, TV, yang batasan arusnya diekspresikan dalam bentuk miliampere per watt dan dibatasi dengan
pada harga absolut yang nilainya diperlihatkan pada tabel. Ya. Jadi intinya bahwa semua produk-produk elektronik, ya, produk elektronik itu harus mengikuti kriteria-kriteria ini. Jadi ada batas harmonisa yang dia bangkitkan. Oke, ini ada dua contoh ini ya, tulisan untuk menambah pemahaman kita tentang harmonisa. Jadi pertama ini pengukuran harmonisa tegangan dan arus listrik di gedung rektorat UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua, analisa pengaruh beban harmonisa lampu hemat energi terhadap konduktor. Silakan teman-teman pelajari, baca-baca di referensi ini. Ini sudah ada dilampirkan di blog juga, ya. Di lampirannya ada di blog. Di situ dia menggambarkan bagaimana cara menggunakan yang THD tadi, ya, untuk menganalisa atau mengetahui harmonika atau harmonisa dari kelistrikan, ya. Oke, jadi untuk pertemuan manajemen mutu kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya tampilkan lagi siapa-siapa yang gabung hari ini 7 orang ya. Jadi Ibnu, Hasra, Madura, Arfa, Rizky, Rahmat, Ahmid, ya. Setengahnya dari 12, berarti 7 orang, ada 5 enggak gabung, ya. Ya, jadi ini pertemuan terakhir. Sekalian sama sampaikan, ini belum saya tulis. Penilaiannya kita kelas teori ini satu tugas. Tugasnya cari contoh-contoh peralatan di rumah. Jadi cari referensinya, kemudian ambil peralatan di rumah yang mana kira-kira yang menyebabkan harmonisa, ya. Yang pertama, tugas 1. Jadi atau saya buat ketika saya di sini supaya kelihatan. Oke, saya tambah dulu slide-nya. Penilaian tugas ya. Itu peralatan di rumah yang menyebabkan harmonisa. Kan tidak mungkin diukur, ya. Jadi searching saja di Google, cari literaturnya yang mana saja peralatan di rumah itu yang menyebabkan harmonisa. Ini tugas 1. Tugas 2, coba saya searching ya. Jadi searching penyebab terjadinya blackout. Bisa jadi dia sebuah tulisan, bisa jadi juga dia sebuah berita online ya. Jadi cari berita online, kapan terjadinya, apa kira-kira penyebabnya. Di Makassar pernah terjadi, Sulawesi Selatan pernah terjadi, di Pulau Jawa juga pernah terjadi. Itu tugas 2-nya, ya. Kemudian meet-nya buat saja resume. Ada enggak muncul di layarnya? Ada Pak. Ada ya? Ada muncul di layarnya ya. Jadi buat resume materi, kan kita ada 6 pertemuan ya. Jadi 6 pertemuan, kalau saya anggap kalian bikin resume atau rangkuman itu 1 halaman 1 pertemuan, berarti hasilnya ada 6 halaman. 6 halaman. Oke, kemudian tugas nanti finalnya nanti itu ujian online. Ya.
nanti jadwalnya ditentukan. Jadi ini penilaiannya ada 4, ada tugasnya ada 2. Jadi 1 tentang harmonisa peralatan rumah tangga, ya. Jadi apa alat germata dan apa harmonisanya, kira-kira apa menurut penelitian ya, menurut jurnal. Kemudian tugas 2 penyebab terjadinya blackout, ya. Kemudian meet-nya resume dari 6 pertemuan, jadi ada minimal 6 halaman. Ini dibikin dalam bentuk file PDF, jadi tulis tangan dulu, tulis tangan baru scan PDF kan, ya. Tangan, scan, baru PDF. Terus tangan supaya rapi, jadi tulis tangan, kemudian scan, hasil scannya itu PDF, ya. Oke, ini tugasnya, ya. Ini ya, jadi penilaiannya ada 4 poin. Saya ulangi lagi, tugas pertama adalah lihat peralatan rumah tangga Anda, peralatan rumah yang menggunakan listrik, dan kira-kira dia menyebabkan harmonisa atau tidak. Karena tidak mungkin diuji ini peralatan rumah tangga, jadi carikan literatur. Jadi misalkan Anda punya rice cooker, carikan literatur pengaruh harmonisa rice cooker. Kulkas misalkan, pengaruh harmonisa kulkas, ya. Kemudian tugas kedua, penyebab terjadinya blackout, ya. Penyebab terjadinya blackout ini kalian cari, mungkin boleh dia dalam bentuk jurnal. Kalau ada jurnalnya, bisa juga kalau misalkan memang dapat dalam bentuk berita online. Yang jelas di berita online itu ditulis penyebab terjadinya, ya, bukan hanya berapa kerugian, tapi tidak ditulis kenapa bisa terjadi, ya. Kemudian untuk meet-nya itu bikin resume materi 6 pertemuan. Jadi kita sudah ada 6 pertemuan. Kalau satu pertemuannya 1 halaman, berarti ada 6 halaman, ya. Tulis tangan, scan PDF, ya. Slide materinya ada di coba saya buka dulu. Di slide materinya ada di blog, ya. Jadi slide-nya bisa dilihat di sini, ya. Jadi ada di blog saya di umar01uh.blogspot.com. Jadi materinya slide-nya dari 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kalau yang pertama hanya ada rekaman, jadi rekaman sudah ada. Yang lainnya ini rekamannya ada, cuman saya belum upload. Oke, kemudian apa lagi, ya. Oke, dipaham ya tugasnya, ya. Tugas ininya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, jadi ini juga saya rekam, nanti saya coba buatkan video, nanti saya upload di YouTube, silahkan dilihat kalau lupa. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan kita tentang manajemen mutu, dan minggu ini sudah terakhir minggu teori, minggu depan sudah masuk minggu praktek, ya.